Ya, salam sehat buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara tentang apa sih sebenarnya masalah utama di tanah Papua atau pokok masalah di tanah Papua. Jadi teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan tentang pokok masalah di Papua yang saya pahami, jangan lupa like dan subscribe teman-teman semua. Baik, langsung saja kita bicara tentang apa sih sebenarnya masalah utama di tanah Papua. Jadi sebelum kita bicara tentang masalah utama di tanah Papua, kita juga bisa lihat dari bagaimana riset yang dilakukan oleh LIPI di saat itu. Jadi LIPI merumuskan itu ada 4 masalah. Yang pertama itu kan masalah sejarah, yang kedua itu masalah pelanggaran HAM, yang ketiga itu masalah diskriminasi, dan yang keempat itu masalah kegagalan pembangunan. Nah, itu riset yang dilakukan oleh LIPI kalau ada 4 masalah. Nah, kalau kita dalami lagi ini masalah yang dilakukan atau dikaji oleh LIPI, yang diriset oleh LIPI, sebenarnya itu masalah turunan dari ada masalah pokoknya. Apa sih sebenarnya masalah pokoknya? Masalah pokoknya itu adalah, atau masalah utamanya itu adalah kolonialisme. Jadi kolonialisme itu sebagai masalah utama di tanah Papua. Kenapa kolonialisme itu kemudian dianggap sebagai masalah utama? Karena ada upaya gerakan dari pendiri negara Indonesia melihat Papua itu sebagai satu potensi wilayah yang punya sumber daya alam, yang kemudian itu ada imajinasi untuk bagaimana negara atau wilayah Papua itu kemudian bisa dikoloni oleh Indonesia agar tanah Papua itu menjadi milik Indonesia dan kemudian sumber daya alam itu bisa dikelola oleh Indonesia. Nah, itu motivasi awal yang kemudian kita kenal dengan lahirnya Trikora. Karena di dalam Trikora sendiri itu ada pernyataan tentang negara Papua. Itu artinya bahwa Trikora itu sebenarnya itu kan Indonesia mengakui bahwa Papua sebagai satu bangsa itu sudah membentuk sebuah negara merdeka. Tapi sayang sekali Indonesia yang waktu itu sudah punya konstitusi bahwa kemerdekaan setiap bangsa itu harus dihormati, diakui, dan dijunjung tinggi. Faktanya itu justru dilanggar oleh pendiri negara hanya karena tadi punya niat untuk menjadikan Papua itu sebagai daerah koloni barunya Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya itu kejahatan yang waktu itu dilakukan. Yang kemudian kedua itu kejahatan itu kemudian dilakukan dengan kekerasan negara melalui pengiriman aparat yang berlebihan sampai dengan mengorbankan banyak orang Papua yang tidak berdosa itu kemudian jadi korban. Nah, dua kejahatan konstitusi yang dilakukan itu adalah yang pertama, kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jadi bangsa Papua itu juga punya hak untuk merdeka, tapi kemudian negara itu merampasnya dengan kekerasan. Yang kedua itu kan ada juga yang namanya itu setiap warga negara itu kan harus dilindungi, apalagi warga negara lain. Terus kemudian Indonesia juga bilang bahwa mereka turut dalam pemeliharaan keamanan dunia. Papua ini kan wilayah yang berbeda, bangsa yang berbeda yang menyatakan dirinya merdeka. Mestinya itu kalau didasarkan pada semangat konstitusional negara, mestinya itu negara juga harus mendorong upaya perdamaian. Apalagi menghapus penjajahan itu diwajibkan oleh konstitusi Indonesia. Penjajahan Papua dijajah, Papua kemudian dikoloni. Yang kemudian kedua itu Papua dirampas dengan paksa. Yang ketiga itu Papua itu kan sebagai sebuah bangsa punya hak yang merdeka, tapi kemerdekaan itu kemudian
dipaksakan untuk dihilangkan dengan kekuasaan negara. Nah, inilah sebenarnya itu menjadi pokok masalah. Jadi pokok masalah utama itu sebenarnya itu karena kolonialisme. Dengan gerakan kolonialisme itu sendiri kan ada juga ambisius untuk bagaimana menguasai tanah Papua, mencaplok dan segala macam. Tapi juga ini sebenarnya kejahatan serius. Nah, yang berikut itu yang mesti kita ingat bahwa ketika orang masih terus mempertahankan daerah koloni, itu kan sama saja dengan kolonialisme atau kolonial. Jadi orang yang menganggap misalnya mewacanakan Papua itu bagian dari NKRI itu sama dengan orang-orang yang ingin agar Papua itu tetap bagian dari koloni Indonesia. Jadi orang-orang seperti begitu tuh masih punya watak-watak kolonial sebenarnya, karena dan mereka juga melanggar konstitusi mereka sendiri, orang-orang seperti begitu. Karena yang namanya kolonialisme ini kan mestinya harus dihapuskan, dan itu perintah konstitusi. Nah, sampai sekarang ini kita sangat susah melihat orang-orang tokoh-tokoh nasional di Indonesia misalnya, atau orang-orang yang ada di Indonesia, warga negara di Indonesia misalnya, yang taat kepada konstitusi. Ya, syukur-syukur ada 1-2 orang yang kritis, misalnya mereka bilang bahwa kenapa harus ditakutkan kalau Papua merdeka misalnya. Nah, itu kan berarti orang-orang yang sadar bahwa konstitusi itu mewajibkan setiap bangsa itu harus merdeka. Papua sebuah bangsa yang sudah merdeka waktu itu 1 Desember 1961. Mestinya tokoh-tokoh pendiri negara waktu itu tidak mencaplok Papua, kemudian tidak merampas Papua dengan kekerasan, harus menghargai bahwa setiap bangsa itu punya hak untuk merdeka. Nah, meniadakan hak kemerdekaan bangsa lain itu kan sama dengan kejahatan kolonialisme atau tindakan-tindakan kolonialisme yang dipelihara, dan itu bertentangan dengan konstitusi. Mestinya kita harus berkomitmen dan bersepakat bahwa kolonialisme itu harus dihapuskan, penjajahan itu harus dihapuskan, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa yang harus dihargai, dihormati, dan dijunjung tinggi. Apalagi ada nilai yang namanya Pancasila. Dari aspek ketuhanan, dari aspek kemanusiaan, ini kan hal-hal yang harus menjadi rujukan dasar dalam bernegara, sehingga kebebasan setiap negara itu harus dilihat sebagai kebebasan mutlak, yang kemudian itu mestinya Indonesia juga waktu itu harus mendukung dan mendesak Belanda untuk segera mendaftarkan Papua ke PBB, ke UN. Tapi itu tidak dilakukan hanya karena keinginan kolonialisme. Dan keinginan kolonialisme itu adalah kejahatan yang mestinya itu harus dihapuskan. Itu dari saya. Sekali lagi, masalah pokok atau masalah utama di tanah Papua itu adalah kolonialisme. Mari kita berkomitmen, mari kita punya semangat yang sama untuk mendesak agar kolonialisme itu harus dihapuskan. Demikian dari saya, salam sehat. Mari terus kita berbicara untuk mengungkapkan kebenaran. Tuhan kiranya memberkati.